Buat kalian pecinta romance fantasi, kalian seharusnya senang karena anime yang akan kita bahas kali ini tidak jauh-jauh dari konten sebelumnya. Anime ini juga sama-sama ditulis dan disutradarai oleh Makoto Shinkai, orang yang sama yang juga telah menulis dan menyutradarai Kimi no Na wa. Anime ini berjudul Tenkinoko yang rilis di tahun 2019 lalu. Dan filmnya cukup sukses menjadi film terlaris di Jepang pada tahun 2019. Sebelum ke pembahasannya, saya ingatkan kepada kalian untuk subscribe channel ini. Karena sekali klik tombol merah dari kalian adalah semangat buat saya untuk tetap bikin konten. Langsung menuju ke alur ceritanya, ini dia Tenkinoko. Cerita dimulai dengan seorang gadis muda bernama Hina Amano di kamar rumah sakit, memegang tangan seorang wanita yang tampaknya sedang koma, yang sebenarnya dia adalah ibunya. Hina melihat keluar jendela dan melihat gedung-gedung di Tokyo yang basah kuyup oleh hujan lebat. Di tengah hujan, aliran kecil cahaya menerobos awan dan menerangi satu bangunan terbengkalai. Terpesona oleh cahaya itu, Hina meninggalkan rumah sakit dan berlari ke arahnya. Hina menaiki tangga dan melihat satu gerbang tori merah di atap gedung. Dia mendekati gerbang dan menggenggam tangannya dalam doa. Hina melangkah melewati gerbang dan dia diteleportasi ke alam tak dikenal yang tinggi di langit. Dia terbang di udara dan melihat ikan transparan berenang di udara di bawahnya. もう一度、お母さんと青空の下を歩きたか、明日天気になりますようにってずっと祈ってた。よく強く願いながら鳥居をくぐったの。気づいたら私は屋上に倒れてて、空は晴れてた。 Selanjutnya sekitar 1 tahun kemudian, seorang anak 16 tahun bernama Morishima Hodaka berdiri di atas kapal besar yang mendekati pantai Tokyo. Dia langsung bersemangat ketika melihat gedung pencakar langit Tokyo. Tapi tiba-tiba cuaca berubah tajam dan membuat kapal terguncang karena badai. Karena guncangan kapal membuat Hodaka kehilangan keseimbangan sehingga hampir meluncur keluar kapal. Tapi untung saja dia diselamatkan Keisuke Isuga, seorang pria dewasa yang kemudian menyuruh Hodaka untuk membelikannya makan malam dan bir untuk membalas budinya karena telah menyelamatkannya. Keisuke memberikan Hodaka kartu namanya ketika mereka telah sampai di Tokyo dan menyuruhnya untuk menghubungi jika suatu saat Hodaka membutuhkan bantuan. Untuk menghemat uangnya selama di Tokyo, dia mandi di warnet dengan harga murah dan hanya makan udon instan dan sup untuk makanannya. Sementara itu dia terus berusaha untuk mencari lowongan pekerjaan di internet. Tapi sayang sekali dia tidak mendapatkan satupun pekerjaan karena usianya yang masih 16 tahun. Karena saat ini dia tidak mendapatkan pekerjaan, sedangkan persediaan uangnya semakin menipis, membuatnya menghemat keuangannya dan mencari gang untuk tidur dan menghindari hujan. Dan kebetulan juga gang tersebut adalah jalan menuju sebuah klub malam, yang membuat Hodaka saat itu ditendang oleh pemilik klub karena mengganggu jalan masuk, yang membuat Hodaka sampai terjatuh sehingga merobohkan tempat sampah. Saat dia mencoba merapikan kembali sampah yang berserakan, dia menemukan pistol yang dibuang dan tersembunyi di tempat sampah. Dia mengira bahwa pistol itu adalah pistol mainan dan memutuskan untuk menyimpan pistol itu sebagai jimat perlindungan. Suatu hari saat dia tertidur di McDonald, seorang karyawan memberinya burger karena kasihan. Dan karyawan itu kebetulan adalah Hina Amano. Hodaka sangat senang dengan pemberian itu karena burger itu adalah makanan terenak yang pernah ia makan selama hidup 16 tahun. Karena merasa hidupnya makin luntang-lantung di Tokyo, Hodaka memutuskan untuk menelepon Keisuke dan pergi ke rumahnya untuk membicarakan tawaran pekerjaan. Tapi saat sampai di rumah Keisuke saat itu Hodaka tidak bisa menemukan Keisuke karena Keisuke memang kebetulan tidak ada di rumah. Sebagai gantinya, Hodaka bertemu Natsumi, seorang wanita cantik yang tertidur di sofa. Natsumi bangun dari tidurnya dan menyambut Hodaka dengan sangat baik. Hodaka bertanya apa hubungan antara Natsumi dengan Keisuke. Natsumi langsung mengedipkan matanya dan mengatakan hubungan mereka persis seperti yang Hodaka bayangkan. Yang sebenarnya Hodaka saat itu membayangkan bahwa Natsumi adalah selingkuhan dari Keisuke. Beberapa saat kemudian, Keisuke akhirnya kembali dan menjelaskan tawaran pekerjaan kepada Hodaka, yang akan menjadi asisten untuk majalah ilmu gaib atau supranatural.
Sebagai imbalan untuk Hodaka, dia akan mendapatkan kamar dan makan, telepon, dan gaji yang sedikit. Hodaka pun akhirnya menjadi asisten dan reporter Keisuke untuk semua hal supernatural. Dan tema utama yang akan mereka selidiki untuk majalah terbarunya, yaitu rumor tentang seseorang yang dikenal sebagai gadis cerah 100%, yang diyakini memiliki kekuatan untuk menghentikan hujan. Selama bekerja dengan Keisuke, Hodaka menghabiskan hari-harinya membersihkan rumah dan kantor, mewawancarai narasumber tentang mitologi gadis matahari, dan menulis semua hal penting yang mereka dapatkan dari narasumber. Walaupun pekerjaannya berat dengan bayaran rendah, tapi Hodaka merasa sekarang telah menjalani kehidupan yang mapan di Tokyo. Suatu hari saat Hodaka pergi memberi makan kucing jalanan yang dia beri nama Ama, dia melihat Hina, yang saat itu sedang diganggu oleh dua pria berpenampilan samar, yang mencoba membujuk dan meyakinkannya untuk melakukan pekerjaan mudah. Setelah melihat dengan jelas, dia menyadari bahwa salah satu dari orang tersebut adalah orang yang sama yang telah menendangnya di depan klub malam. Orang yang sering menargetkan wanita muda di sekitar stasiun kereta api di Tokyo untuk bekerja sebagai wanita penghibur di klub Kyabakura. Mencoba untuk bertindak sebagai pahlawan, Hodaka langsung dengan cepat meraih tangan Hina dan segera membawanya untuk melarikan diri. Tapi sayang sekali Hodaka berhasil tertangkap hingga akhirnya dipukuli oleh orang tadi. Untuk tetap bertahan, Hodaka mengeluarkan pistolnya dan mengancam pria itu. Tapi pria itu tetap menghajarnya karena yakin bahwa itu hanyalah pistol mainan. Hodaka menembakkan pistolnya dan ternyata itu memang pistol asli. Tapi untungnya tidak ada yang terluka dan pelurunya mengenai lampu jalan yang ada di belakang. Setelah tembakan itu, membuat kedua orang tadi langsung terdiam. Hina langsung meraih Hodaka dan segera membawanya melarikan diri. Sampai ke sebuah bangunan yang terbengkalai. Hina menegur Hodaka karena menembakkan pistol dan bertindak begitu ceroboh, sehingga hampir membunuh seseorang, dan mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan Hodaka, dan mengungkapkan bahwa dia telah dipecat di McDonald dan sekarang membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi adiknya. Hodaka akhirnya melempar pistol ke lantai dengan frustasi. Hina berusaha menghiburnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tahu bahwa Hodaka adalah seorang yang lari dari orang tuanya. Hina secara resmi memperkenalkan dirinya yang sekarang mengaku 1 bulan lagi berusia 18 tahun. Setelah itu Hina membawa Hodaka ke atap gedung yang merupakan lokasi yang sama dengan torii merah dari awal film. Saat hujan terus turun, Hina menatap Hodaka dan berkata, "Ima kara hareru yo." Hodaka mulai melihat cuaca tiba-tiba berubah drastis menjadi cerah dan melihat Hina menggenggam tangannya dalam konsentrasi yang dalam. Dan akhirnya Hodaka menyadari bahwa dialah gadis cerah 100% yang sebelumnya mitosnya sedang dikaji bersama Keisuke. Setelah menyadari keistimewaan Hina, Hodaka mulai menyempatkan hari-harinya untuk menyusun rencana bisnis dengan memanfaatkan kekuatan Hina. Sekaligus itu akan membantu keuangan Hina yang sekarang tidak memiliki pekerjaan. Untuk mengusulkan idenya tersebut pada Hina, ia kemudian memutuskan untuk mengunjungi rumah Hina, di mana dia bertemu adik laki-lakinya yang bernama Nagi, dan mengetahui bahwa sejak kematian ibu mereka, Hina dan adik laki-lakinya kini hidup sendiri. Joshi no buya, hatsu homon. まさに水商売とか無理そうじゃん。どこ見てんのよ。どこも見てねえよ。 Setelah memberitahu Hina idenya, Hina pun tertarik dan setuju dengan ide bisnis Hodaka. Dan bersama-sama mereka membuat situs web bagi orang-orang untuk memesan cuaca cerah dengan tarif harga 5.000 yen atau 574.000 rupiah. Belum lama setelah web dibuat, mereka berhasil menerima pesanan pertama mereka dan segera mulai bekerja. Singkat cerita, bisnis Hodaka dan Hina makin sukses dan permintaan yang masuk beragam, mulai dari anak kecil hingga pesanan dari perusahaan besar. Hina bahkan menerima liputan berita saat dia melakukan aksinya di atas salah satu gedung pencakar langit tertinggi di Tokyo, yang saat itu butuh cuaca cerah untuk acara festival kembang api. Setelah itu Hodaka dan Hina menonton kembang api bersama di atap gedung. Dan Hina berterima kasih kepada Hodaka karena telah membantunya dan menyatakan bahwa dia sangat senang menjadi gadis cerah 100%. Karena permintaan yang semakin tinggi membuat Hina, Hodaka, dan Nagi terus bekerja keras untuk memenuhi setiap pesanan.
yang membuat Hodaka harus membagi pekerjaan rumahnya dengan Keisuke dan juga menjalani bisnis bersama Hina. Sampai akhirnya jasa mereka dipesan di kediaman Tachibana dengan seorang wanita tua yang merupakan nenek dari Taki Tachibana. ばあちゃん、お客さん？おや来たのかい？気分若いお客さんだね。ばあちゃんの友達？ Yang saat itu butuh cuaca cerah untuk melakukan peringatan kematian kepada kakek Taki yang sekarang sudah 1 tahun setelah kematiannya. Begitupun dengan Hina yang juga ikut melakukan peringatan kematian 1 tahun setelah kematian ibunya. Masih di kediaman Tachibana, mereka belajar dari nenek Taki tentang adanya dunia di atas awan yang dulu ada sejak lama. Hal ini mengarah pada pengalaman Hina yang tiba-tiba naik ke atas awan dan melihat banyak ikan transparan saat dia akan mendapatkan kekuatan gadis cerah 100%. 君たちいくつなの？あ、僕が16で彼女が。いえ、プレゼントあげなきゃだね。 Karena ulang tahun ke-18 Hina semakin dekat, Hodaka pun memutuskan untuk pergi membelikan hadiah kepada Hina. Saat itu dia memilih cincin sebagai hadiahnya yang dibeli dari toko perhiasan yang dijaga oleh Mitsuha Miyamizu. Tidak hanya itu, Mitsuha Miyamizu juga meyakinkan Hodaka bahwa cincin adalah hadiah yang cocok untuk ulang tahun seorang cewek. だったらすごく嬉しいです。頑張ってください。 Tepat di hari ulang tahun Hina, Hodaka saat itu berencana memberikan hadiahnya kepada Hina. Tapi setelah memenuhi permintaan pelanggannya, yang meminta untuk diberikan cuaca cerah agar bisa bermain dengan putrinya, yang ternyata dia adalah Keisuke sendiri. Hodaka sendiri sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Keisuke memiliki seorang anak perempuan. なんで菅さんなんですか。っていうか、俺のこの。ていうか、娘さんいたんですか？ Dan Keisuke menceritakan bahwa putrinya memang selama ini mengidap asma, jadi dia tinggal bersama neneknya. Dan Keisuke sangat berterima kasih dengan Hina karena telah membuat cuaca cerah sehingga bisa bertemu dengan putrinya. Beberapa saat kemudian Natsumi juga tiba dan Hodaka menyampaikan kekhawatirannya jika sampai Natsumi tahu bahwa Keisuke memiliki istri dan anak. Tapi Hodaka justru ditertawakan oleh Natsumi dan Keisuke karena mengira bahwa mereka adalah pasangan. Padahal Natsumi adalah keponakan dari Keisuke. 君の想像通りだよ。とお前のことをさ。今胸見たでしょ。見てません。うん、その妄想引くわ。小高ってやらしい。 Dan fakta sebenarnya istri Keisuke emang sudah meninggal. Meskipun begitu sebenarnya Keisuke masih sangat mencintainya. Dan masih menyimpan duka mendalam sampai sekarang atas kematiannya. Bisa dilihat dari Keisuke yang berulang kali memutar cincin kawinnya sepanjang film. Dan sebenarnya Keisuke dan Hodaka memiliki kesamaan, di mana Keisuke juga pernah kabur dari rumah dan pergi ke Tokyo. Sampai akhirnya dia bertemu mendiang istrinya. 10代で東京に家出してきたんだって。そこで奥さんと出会って。 Di sini Natsumi juga sangat senang akhirnya bertemu dengan gadis cerah 100% yang ia kira selama ini hanyalah mitos. Setelah pertemuan ayah dan anak itu selesai, Hodaka mengantar Hina pulang dan berjuang untuk menemukan waktu yang tepat untuk memberinya cincin. Saat dia mengumpulkan keberanian untuk mengeluarkan cincin dari sakunya, angin kencang bertiup melewatinya, dan dia tiba-tiba melihat Hina yang melayang di udara. Tapi untungnya Hina berhasil mendarat lagi ke tanah. Disinilah Hina menceritakan semua, bagaimana ia menjadi gadis cerah 100% kepada Hodaka. ひなさん。小高。ごめん。うん。ひなさん。 Kembali ke rumah Hina saat keduanya mengeringkan diri, setelah kehujanan, polisi tiba-tiba muncul dan mencari Hodaka. Hal itu berkaitan dengan rekaman Hodaka yang menodongkan pistol ke pemilik klub sebelumnya, dan juga laporan dari orang tua Hodaka yang ingin agar Hodaka dikembalikan ke rumah. Hina mencoba menyangkal dengan memberitahu mereka bahwa dia belum pernah melihat dan mengenal Hodaka. Polisi mengganti topik pembicaraan, dan mengatakan bahwa Hina dan saudara laki-lakinya juga terlalu muda untuk hidup sendiri, yang seharusnya masih tinggal bersama seorang wali. Polisi kemudian memberitahu bahwa ia akan kembali lain waktu dengan pekerja dari dinas sosial yang datang bersamanya. Setelah polisi pergi, Hodaka pun pulang dan bertemu dengan Keisuke. Saat itu Keisuke mengatakan kepadanya bahwa polisi telah datang ke kantornya juga dan mereka dikirim oleh orang tua Hodaka. Keisuke membayar semua gaji dari Hodaka yang seharusnya dan menyuruhnya untuk segera pulang ke rumah. Tetapi Hodaka masih menolak untuk pulang dan justru pergi ke rumah Hina. Saat itu Nagi dan Hina juga mulai beres-beres dan bersiap-siap kabur karena takut dibawa ke panti asuhan.
Hodaka berseru bahwa dia juga tidak ingin pulang dan mengajak mereka berdua untuk melarikan diri bersama. Selama badai terus terjadi di Tokyo, mereka bertiga turun ke jalan untuk mencari hotel untuk bermalam. Dalam perjalanan mereka didekati oleh petugas polisi yang mengidentifikasi Hodaka sebagai bocah pelarian yang mereka cari. Hodaka saat itu berhasil ditangkap, tapi Hina secara tidak sengaja memanggil petir yang menyebabkan truk yang diparkir meledak. Perhatian polisi terganggu sehingga Hodaka, Hina, dan Nagi dapat melarikan diri. Setelah mengunjungi beberapa hotel, mereka akhirnya menemukan hotel yang memiliki kamar kosong dan mau menerima mereka. Yang akhirnya Hodaka menyewa salah satu dari sedikit kamar yang tersedia dengan harga 30.000 yen atau sekitar 3,5 juta rupiah. Setelah keseharian mereka yang melelahkan, akhirnya mereka bisa bersantai di hotel yang mewah. Bahkan mereka bernyanyi karaoke bareng sampai Nagi tertidur. Setelah waktu yang padat seharian, Hodaka akhirnya memiliki waktu berduaan dengan Hina dan mengumpulkan keberanian untuk memberinya cincin yang dibelikannya. Hina senang dan menyukai hadiah itu, tetapi segera menghancurkan hati Hodaka dengan kabar buruk. Di mana Hina menunjukkan separuh tubuhnya yang transparan, yang merupakan konsekuensi menjadi gadis cerah 100%. Semakin dia menggunakan kekuatannya, semakin berubah tubuhnya menjadi transparan. Dan mengungkapkan konsekuensi lainnya bahwa dengan dia menjadi gadis cerah 100%, berarti dia juga sudah terpilih sebagai tumbal. Langit Tokyo yang terus hujan dapat cerah kembali dengan ia mengorbankan dirinya. Dia mencoba bersikap kuat dan meminta Hodaka untuk menjaga Nagi jika itu memang terjadi. Keduanya kemudian saling berpelukan dan Hodaka memohon pada Hina untuk tidak pergi dan akhirnya mereka menangis bersama. Keesokan harinya saat Hodaka terbangun, ia sudah tidak menemukan Hina sama sekali. Polisi tiba-tiba masuk ke kamar yang membuat Hodaka dan Nagi akan dibawa ke kantor polisi. Dalam perjalanan ke kantor polisi, Hodaka melihat cuaca Tokyo yang sudah berubah menjadi cerah, yang membuatnya menyadari bahwa Hina telah mengorbankan dirinya untuk hal ini. Beberapa saat kemudian, sebuah cincin tiba-tiba terjatuh tepat di hadapan Hodaka. Hodaka mengambilnya dan menyadari bahwa dia pasti telah pergi ke sebuah dunia di atas awan. Dunia yang sama yang Hina ceritakan padanya saat akan mendapatkan kekuatan gadis cerah 100%. Di mobil polisi, dia memohon agar polisi membiarkannya pergi untuk menyelamatkan Hina. Tapi polisi itu tidak percaya padanya dan justru menganggapnya gila. Hodaka mengetahui dari polisi bahwa Hina sebenarnya berusia 15 tahun dan dia berbohong tentang usianya yang 18. Agar memudahkannya mendapatkan pekerjaan dan diperlakukan lebih dewasa. Hodaka akhirnya sampai ke kantor polisi dan hendak untuk diinterogasi mengenai pistol yang dibawanya sebelumnya. Tapi saat interogasi, Hodaka berlari keluar dari kantor polisi dan dia dikejar oleh banyak petugas kepolisian di belakangnya. Tapi Natsumi tiba-tiba datang dan menyelamatkan Hodaka dengan sepeda motornya. Hodaka meminta agar Natsumi membawanya ke gedung dengan gerbang tori merah di atap. Dalam perjalanan mereka mencapai jalan buntu di mana jalan benar-benar telah terendam air karena hujan terus-menerus yang sebelumnya terjadi. Yang mengharuskan Hodaka melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki dan berlari di sepanjang jalur kereta untuk sampai ke gedung. Dia tiba di gedung dan menemukan Keisuke di sana yang mencoba meyakinkannya untuk kembali ke kantor polisi. Keisuke memberitahu Hodaka untuk tidak khawatir karena dia tidak melakukan kejahatan serius. Saat Keisuke menyeret Hodaka keluar dari ruangan, Hodaka menggigit lengannya yang membuat Keisuke terpaksa mendorongnya menjauh. Hodaka menemukan pistol yang sebelumnya ia buang di tempat itu, yang kemudian ia ambil dan mengarahkannya ke Keisuke, dan menyatakan dengan keras bahwa ia menolak untuk pergi sebelum ia menemukan Hina. Polisi juga sampai dan langsung menyerbu tempat itu dan mencoba menahan Hodaka. Setelah mendengar tekad Hodaka untuk menyelamatkan Hina, Keisuke merasakan simpati yang luar biasa untuk Hodaka, yang membuatnya berbalik untuk melawan polisi. Nagi yang sebelumnya dibawa ke tempat pengasuhan anak berhasil kabur dan sekarang tiba di gedung dan membantu Keisuke melawan polisi.
Hodaka berlari ke atap gedung, di mana dia buru-buru melompat melewati gerbang torii. さんが消えたんです。俺のせいなんです。そこから彼岸に生きる。は離せ。穂高てめえところに行かせてくれよ。えらが穂高に触んな。 Dia tiba-tiba berpindah ke atas awan dan terjatuh dengan kecepatan tinggi. Dia melihat awan besar dengan padang rumput luas di atasnya. Dia meneriakkan nama Hina dan mencoba mendekati awan yang besar itu. Hina terbangun saat mendengar suaranya dan melihat Hodakai yang jatuh di kejauhan. Hina berlari ke tepi awan dan melompat ke arah Hodaka. Keduanya berhasil saling menggapai dan keduanya akhirnya terjatuh ke bawah. Hodaka mengatakan padanya bahwa dia tidak peduli dengan hujan ataupun jika Tokyo selamanya diganggu oleh langit mendung. Hodaka mengatakan kepadanya bahwa Hinalah yang terpenting baginya karena dia mencintainya. Beberapa saat kemudian, polisi menemukan mereka berdua tertidur di bawah gerbang torii. Setelah peristiwa itu, Tokyo tiba-tiba kembali diguyur hujan yang sangat lebat. Hina dibawa oleh polisi ke dinas sosial dan Hodaka saat itu dikirim di pengadilan. Setelah persidangan selesai, ia berhasil mendapatkan kebebasan bersyarat agar dia bisa menyelesaikan pendidikannya. Ia dikirim kembali ke kampung halamannya dan diawasi dengan ketat karena takut dia akan melarikan diri lagi. Setelah 3 tahun berlalu, Hodaka sekarang telah lulus SMA dan akan pergi ke Tokyo untuk berkuliah. Dan dalam 3 tahun itu, dia tidak tahu lagi kabar Hina dan tidak pernah sekalipun berkomunikasi dengannya. Ia sampai di Tokyo dan melihat Tokyo tetap di bawah hujan konstan dan hampir seluruhnya terendam air. Beberapa bangunan benar-benar ditelan oleh laut dan kapal feri telah menjadi transportasi utama. Dia bertemu dengan Keisuke yang bisnisnya telah berkembang menjadi kantor di gedung tinggi Tokyo dengan 2 asisten yang disewa. Ame? Hodaka juga mengunjungi nenek Taki yang telah pindah ke apartemen dan mengatakan kepada Hodaka bahwa berabad-abad yang lalu semua wilayah Tokyo adalah lautan. Jadi, untuk banjirnya Tokyo sekarang bukanlah salah siapapun, karena Tokyo hanya kembali ke keadaan awalnya. Hal itu membuat Hodaka lega, dan setelah itu ia berjalan di jalan yang sama yang dia dan Hina biasa lalui 3 tahun yang lalu. Saat itu dia melihat seorang gadis muda berseragam SMA yang menggenggam tangannya dengan mata tertutup. Dia mengenali bahwa itu Hina dan memanggilnya dengan air mata di matanya. Dia berlari ke arahnya dan keduanya saling berpelukan. Dan kemudian saling mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja mulai sekarang. 僕たちはきっと大丈夫だ。